Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 beranggotakan 3 orang. Yang pertama Muhammad Rizky, yang kedua Sri Wulandari, yang ketiga Afridayanti. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi mengenai pemanfaatan biogas. Adapun materi pokok yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian biogas, yang kedua sumber bahan baku biogas, yang ketiga pemanfaatan biogas, yang keempat faktor yang mempengaruhi pembentukan biogas, yang kelima proses pembuatan biogas sederhana. Oke, kita masuk ke materi pertama yaitu pengertian biogas. Apa itu biogas? Biogas merupakan sumber renewable energi atau energi yang dapat diperbaharui yang mampu menyumbangkan andil dalam usaha memenuhi kebutuhan bahan bakar. Bahan baku sumber energi biogas merupakan bahan non-fosil. Umumnya adalah limbah atau kotoran ternak yang produksinya tergantung atas ketersediaan rumput, di mana rumput akan selalu tersedia karena dapat tumbuh kembali setiap saat selama dipelihara dengan baik. Biogas juga merupakan sumber energi alternatif yang biayanya murah, serta lebih ramah lingkungan untuk dijadikan sebagai bahan bakar sehari-hari. Biogas ini mulai dikembangkan di beberapa negara, termasuk negara maju yang merupakan biogas sebagai energi alternatif untuk listrik. Energi alternatif yang satu ini bisa dijadikan sebagai pengganti energi batu bara, bisa juga digunakan untuk mengganti energi fosil, karena energi batu bara berpotensi merusak lingkungan. Sedangkan biogas adalah energi yang ramah lingkungan, karena tidak menyebabkan polusi udara. Biogas sangat baik untuk digunakan untuk mengurangi efek rumah kaca atau pemanasan global. Baiklah, selanjutnya prinsip dasar biogas. Prinsip dasar teknologi biogas adalah proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme dalam kondisi tanpa udara atau anaerob untuk menghasilkan campuran dari beberapa gas, diantaranya metan dan karbon dioksida. Biogas dihasilkan dengan bantuan bakteri metanogen atau metanogenik. Bakteri ini secara alami terdapat dalam limbah yang mengandung bahan organik seperti limbah ternak dan sampah organik. Proses tersebut dikenal dengan istilah anaerob digestion atau pencernaan secara anaerob. Baiklah, saya Muhammad Rizky dengan NIM 1923 kedua akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya sebelumnya. Materi selanjutnya adalah sumber bahan baku biogas. Yang pertama adalah kotoran ternak. Dekomposisi kotoran ternak menghasilkan polutan berupa BOD, Biological Oxygen Demand, COD, Chemical Oxygen Demand, polusi air, polusi udara, dan bakteri patogen. Salah satu dari solusi untuk mengurangi dampak negatif limbah peternakan adalah dengan mengelolanya dengan baik. Limbah peternakan seperti kotoran padat dan cair dapat dijadikan sebagai bahan baku biogas yang menghasilkan bahan energi dan pupuk organik. Yang kedua ada limbah industri. Pengolahan limbah industri menggunakan teknologi biogas dapat menghasilkan energi yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar pengganti solar, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Pabrik tapioka dan pabrik gula termasuk penghasil limbah organik yang berpotensi memproduksi biogas. Limbah yang dihasilkan dari pabrik tapioka berupa limbah padat dan limbah cair. Yang ketiga ada limbah pertanian. Salah satu pola pengolahan limbah yang tepat agar limbah tersebut dapat dimanfaatkan yaitu dengan cara mengolah limbah menjadi biogas. Biogas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh petani sebagai sumber energi. Sedangkan hasil sampingan berupa pupuk organik dapat dijadikan untuk pertanaman selanjutnya. Yang keempat ada hasil perairan. Tumbuhan eceng gondok sering dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan karena memiliki tingkat kecepatan tumbuh yang tinggi. Padahal, jika dimanfaatkan, tumbuhan ini bisa menjadi salah satu bahan pembuatan biogas karena memiliki imbangan CN 43,98. Yang terakhir ada kotoran manusia.
Kandungan nutrisi kotoran manusia tidak jauh berbeda dengan kotoran ternak. Kotoran manusia memiliki keunggulan dari segi nutrisi, di mana kandungan C dan N jauh lebih rendah daripada kotoran ternak. Baiklah, saya Sri Wulandari dengan NIM 192310092 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai pemanfaatan biogas. Terdapat banyak manfaat energi biogas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, sebagai bahan bakar kendaraan. Biogas digunakan sebagai bahan bakar pada generator yang menggunakan BBM sebagai bahan bakunya, baik diesel maupun bensin. Penggunaan energi bahan bakar yang tak terbarukan seperti energi fosil mulai semakin diperhatikan dengan cara merubah bahan bakar tersebut menjadi bahan bakar berbasis gas. Nah, biogas menjadi salah satu bahan bakar gas yang memiliki banyak fungsi dan manfaatnya. Salah satunya adalah lebih murah untuk biaya operasional. Nah, selanjutnya yaitu sebagai sumber energi ramah lingkungan. Biogas merupakan sumber energi yang terbarukan dan juga bersih. Gas yang dihasilkan melalui biodigesti tidak menimbulkan polusi. Tentu saja hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengurangi emisi rumah kaca, yang mana kita ketahui saat ini terdapat banyak sekali emisi rumah kaca yang akan mengakibatkan global warming atau pemanasan global di muka bumi. Oleh karena itu, penggunaan biogas sebagai sumber energi menjadi alternatif yang baik untuk mencegah dampak pemanasan global yang semakin serius. Nah, yang ketiga yaitu sebagai pengganti gas LPG. Daya beli masyarakat terhadap LPG yang kian memberatkan merupakan salah satu alasan kenapa biogas menjadi pengganti LPG yang cocok, karena sumber bahan bakarnya yang berasal dari limbah yang berarti bisa didapat dengan cara mudah dan murah. Selanjutnya yaitu menghasilkan pupuk organik. Pupuk organik yang berasal dari limbah memiliki banyak manfaat karena tidak mengandung bahan kimia yang mampu menurunkan hasil panen atau hasil produksi pertanian. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan energi biogas akan sangat menguntungkan bagi para petani atau yang memiliki ladang lainnya. Selanjutnya yaitu pemanfaatan energi biogas juga dapat mengurangi sampah lingkungan. Dengan memanfaatkan jenis limbah yang mudah terurai atau recycle, maka kita mampu mengurangi sampah yang tersebar di lingkungan. Nah, kejadian ini otomatis mampu menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan terjaga. Nah, yang selanjutnya yaitu sebagai pembangkit listrik. Biogas dapat digunakan secara langsung untuk memanaskan air dan menghasilkan uap bertekanan. Uap air yang bertekanan tinggi ini kemudian digunakan untuk menggerakkan generator turbin yang kemudian menghasilkan listrik, seperti sistem pembangkit listrik konvensional yang biasa digunakan. Diperkirakan 1 meter kubik biogas mampu menghasilkan 6.000 watt listrik per jamnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi terakhir itu faktor yang mempengaruhi pembentukan biogas. Faktor yang mempengaruhi pembentukan biogas dapat yang pertama, bahan baku isian atau feces yang mempunyai rasio perbandingan C dan N, karbon dan berbanding nitrogen yang tinggi, akan lebih banyak menghasilkan gas. Contohnya, kotoran kuda dan babi yang mempunyai rasio C atau N yang tinggi. Kotoran ini lebih banyak menghasilkan gas daripada kotoran sapi atau kotoran kerbau. Yang kedua ada kadar keasaman atau pH yang optimal berkisaran 6-8. Untuk pengukuran pH menggunakan alat yang disebut dengan pH meter atau kertas lakmus yang dapat dibeli di apotek. Yang ketiga, temperatur operasional yang dikehendaki sekitar 35 derajat Celcius. Untuk memperoleh kondisi ini, digester ditempelkan di daerah yang mendapatkan sinar matahari langsung. Dan yang terakhir, perlu dilakukan pendukungan agar tidak terjadi kerak atas skum di lapisan atas atau permukaan cairan yang menyebabkan produksi menurun. Pembuatan biogas dari kotoran ternak dikembangkan dengan metodologi fermentasi tak anaerob.
Tahapan proses dengan metode ini yang pertama adalah proses asidifikasi, yaitu proses penguraian atau dekomposisi komponen penyusun bahan organik menjadi asam-asam organik tanpa oksigen. Tahapan proses yang kedua adalah proses metanasi, yaitu proses perubahan asam-asam organik menjadi biogas. Untuk proses fermentasi anaerob ini dilakukan dalam sebuah biodigester. Biodigester yang digunakan adalah tipe semi permanen yang berbentuk prisma yang terbentuk dari bahan fiber. Volume biodigester ini sebesar 9 meter kubik. Dengan volume sebesar ini maka diharapkan mampu menampung lebih banyak bahan baku pembuatan biogas secara kontinu, sehingga dapat dihasilkan hasil biogas yang semakin banyak pula untuk kebutuhan bahan bakar genset secara kontinu. Biodigester adalah reaktor tempat berlangsungnya proses fermentasi limbah atau kotoran sapi menjadi biogas. Dalam reaktor biodigester ini akan terjadi penguraian bahan-bahan organik yang terkandung dalam kotoran sapi menjadi asam-asam organik. Selanjutnya, asam-asam organik ini akan terurai secara anaerobik menjadi biogas. Biodigester ini terbuat dari bahan fiber dengan volume 9 meter kubik. Biodigester ini tersusun dari pelat-pelat terbentuk persegi 4 dan segitiga. Bahan pembuat pelat tersebut terdiri dari campuran fiber dan resin yang disusun berlapis-lapis sehingga mencapai ketebalan 0,8 sampai 1 cm. Selanjutnya, pelat-pelat tersebut ini disusun menjadi bentuk menyerupai prisma atau diamond dan ditanam atau diletakkan dalam galian tanah setinggi 1 sampai 1,5 meter. Hal terpenting dari pembuatan biodigester ini adalah tidak boleh ada kebocoran sedikit pun dari rangkaian pelat penyusun biodigester tersebut. Gas holder adalah reaktor penampung biogas yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan biogas sebelum dialirkan melalui pipa koneksi menuju generator ataupun kompor biogas. Gas holder ini terbuat dari bahan plastik polietilen 150 sampai dengan 200 mikron diameter. Biogas yang tertampung dalam gas holder selanjutnya mengalir melalui pipa koneksi atau selang menuju ke rumah-rumah dan selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar generator dan kompor biogas. Perencanaan desain unit biodigester dan pembinaan teknis sebelum dilakukan pembuatan biodigester dan unit perlengkapan lainnya, maka terlebih dahulu perencanaan desain untuk unit biodigester tersebut. Urutan perencanaan desain biodigester dimulai dengan perhitungan volume Baiklah, inilah pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.